Welcome back to GCN Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita baca Mazmur 91 dulu yuk. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah, enjoy the worship. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom milenial. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kita berdoa di sini bersama untuk semua kebaikan. Oke, sebentar sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan rahmat-Mu, berkat yang baru, hari yang baru, nafas yang baru Tuhan. Kami dapat tetap hidup sampai hari ini. Dan kami juga dapat berkumpul bersama keluarga kami di rumah Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkati ibadah kami, sucikan dan kuduskan ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo jangan sampai kita patah semangat walaupun di rumah aja ya, oke? Kita tetap mau semangat memuji Tuhan. Katakan amin. 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 To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Say nothing is impossible. Nothing is impossible. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Say nothing is impossible. Nothing is impossible. Mari sama-sama katakan di rumah. Say I believe. I believe, I believe. Yes, Jesus, I believe. I believe in you. I believe, Jesus, I believe. I believe in you. I believe, yes. I believe in you, Jesus. Oh,
anything, and I can do all things. 'Cause it's you, Jesus, give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. It's nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes I believe in you. I believe, I believe in you. Berikan tepuk tangan buat kita, sorak-sorai, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari kita ulang penyembahan ini dari awal, lebih sungguh-sungguh teman-teman.
Tuhan kita Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik Tuhan. Kau Yesus segalanya, berkuasa atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Ajaib-ajaib nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Beri Yesus rasakan hadirat Tuhan teman-teman. Kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Shalom untuk jemaat GBI Lewi Cibubur. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatan. Hari ini saya dipercayakan membawakan firman Tuhan. Saya akan memulai dengan satu kisah di mana dalam sebuah peperangan ada pemimpin yang mengajak anak buahnya berperang lalu mendarat di satu pulau. Begitu udah mendarat, lalu pemimpin perang ini dia berkata kepada seluruh anak buahnya, perahu yang tadi kita naikin itu dibakar. Lalu semua dengan taat membakar perahu-perahu yang tadi menjadi alat transportasi untuk dia menyerang satu pulau ini. Lalu kalau di dalam pulau ini dia menemukan jembatan. Lalu dikatakan setelah pasukannya juga melewati jembatan itu, dikatakan juga jembatan ini juga dibakar. Wah, prajuritnya bingung, tapi dia taat saja.
Karena seorang prajurit dilatih untuk taat sama pemimpinnya. Setelah itu dia maju dalam peperangan dan dia memenangkan peperangan itu. Ternyata ada rahasia. Kenapa perahunya harus dibakar, jembatannya harus dibakar. Pemimpin perang ini mulai bercerita. Karena waktu engkau melihat perahu itu semua udah dibakar, jembatan itu dibakar, tidak ada jalan lain untuk memikirkan kabur, untuk memikirkan pulang. Dalam arti kata lain, kita menyerang dan untuk menang atau pulang tinggal nyawa. Jadi taruhannya menang atau mati. Maka prajuritnya dengan semangat memenangkan peperangan demi peperangan. Dalam arti kata lain, tidak ada ban serep lagi, tidak ada pikiran lagi untuk kabur dan lari. Maka mental pemenang ini yang menjadikan prajurit-prajurit ini luar biasa. Karena memiliki pemimpin yang luar biasa. Dan kita tahu pemimpin dalam strategi perang itu. Dalam satu buku yang ditulis oleh Sun Tzu, dikatakan Sun Tzu ini seorang yang sangat ahli dalam strategi peperangan. Nah, hari ini kita juga berbicara tentang kemenangan. Saya diberi tema yaitu kemenangan atas segala kuasa. Kemenangan yang kita raih karena Tuhan kita telah lahir, mati di atas kayu salib, dan pada hari 3 bangkit di antara orang mati. Dan setelah bangkit, dia naik ke surga. Itulah kemenangan. Kemenangan atas segala kuasa. Bahkan maut sekalipun tidak mampu menguasainya. Dan kemenangan yang seperti ini kita mau bahas. Dan sudah terbukti bahwa orang-orang yang memiliki mental pemenang, dia akan hidupnya selalu tuh memenangkan banyak hal di dalam kehidupannya. Dalam arti kata lain, dia berhasil karena memiliki mentality pemenang. Karena seorang yang memiliki mentality pemenang, dia tidak terpengaruh oleh situasi. Dia tidak menyerah oleh karena tekanan-tekanan. Dalam arti segala kesulitan, kesusahan, dia bisa atasi. Dia bisa overcome. Maka dia menjadi pemenang. Bukankah kitab Roma pasal 8 ayat 37 juga mengajarkan tentang kan kamu di dalam Kristus itu lebih dari pemenang. Nah, kenapa Rasul Paulus tuliskan itu di dalam Roma 8 ayat 37, engkau lebih dari pemenang? Kita tahu pada waktu itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen di zaman pendudukan kerajaan Roma itu sangat keras. Kita beribadah itu bisa dianiaya. Kita ditekan, orang-orang percaya pada waktu itu tuh menyangkal imannya. Dan yang gak mau itu bisa diadu dengan binatang buas. Dipertontonkan oleh banyak orang. Timbul ketakutan, kengerian yang luar biasa. Tetapi pada waktu itu orang-orang Kristen bisa bertahan, bisa menjaga imannya. Dan bahkan tidak tambah dikit orang Kristen, malah tambah banyak. Kenapa? Karena memiliki mental pemenang itu. Maka Rasul Paulus berkata, dia salut, dia berkata orang-orang di Roma itu memiliki mental pemenang. Dan mental pemenang yang dimiliki karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mental pemenang yang seperti itulah yang kita mau miliki saat ini, yang kita mau bahas. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang menjerit. Kita lihat akhir-akhir ini di India terjadi tsunami COVID-19 yang sangat mengerikan. Dan banyak orang-orang yang percaya menurut kepercayaan agama mereka di sana itu membuang dewa-dewa mereka ke sungai-sungai. Saya saksikan videonya, ada banyak orang lempar, marah sama dewanya. Di mana dewanya, di mana Tuhannya di saat-saat susah seperti kok nggak menolong. Dan juga banyak di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saya dengar telah meninggalkan imannya. Karena nggak tahan tekanan COVID-19, bisnisnya berantakan, rumah tangganya berantakan, planning-planningnya tidak berhasil. Maka sangat tepat hari ini kalau kita membahas mental seorang pemenang. Karena kemenangan itu diberikan sekali lagi di dalam Kristus atas segala kuasa. Jadi jangan ada kuasa apapun yang mengalahkan iman percaya kita, yang menyebabkan kita mundur. Maka ingat, bakar semua perahu, bakar semua jembatan. Gak ada jalan lain kecuali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari
kematian. Nah, untuk membahas tema ini, saya mengajak kita semua membaca kitab para rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dulu ya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kisah para rasul pasal 1 menjelaskan, tuh suratnya ditulis kepada Theophilus. Dia jelaskan pada bukuku yang pertama. Setelah diselidikin, ternyata buku yang pertama itu adalah Injil Lukas. Dan Injil Lukas penulisnya adalah Lukas, seorang tabib yang pada waktu saat ini kita sebut seorang dokter. Dan yang sama juga Lukas ini menulis kitab para rasul. Dan dia katakan di sini dengan jelas, kisah para rasul ini menjelaskan begini. Aku menulis bukuku yang pertama, itu menjelaskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu tercatat dalam kitab Lukas. Tapi buku yang kedua ini berbicara sekarang apa yang sudah diajarkan ya oleh Tuhan Yesus, sekarang dipraktekkan di kisah Rasul. Jadi kisah Rasul ini adalah praktek apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup. Nah, maka sangat menarik sekali kita membaca kisah para rasul ini. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus, apa yang dikerjakan para rasul itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu maksud nyambung dari kitab Lukas dan kisah para rasul. Penting kita bahas. Nah, poin yang pertama, kebenaran yang pertama, kita sekarang baca kitab kisah para rasul, pasal 1 masih ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan atau kita bisa baca sama-sama di layar kaca sudah disiapkan juga firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11 mencatat Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia masih berjalan ya, meneguhkan, mengajarkan apa yang diajarkan itu sekarang terbukti dia bangkit dari kematian. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan waktu naik ke surga dia berkata, aku datang kembali. Maka poin yang pertama lewat ayat ini kita menemukan kita pemenang, kita diberi kemenangan karena Tuhan kita pergi ke surga. Bukankah tujuan akhir dari hidup kita mimpikan untuk kita ke surga, rumah Bapa? Sekarang kita punya kemenangan karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah sudah membuktikan diri. Dia dilihat secara fisik naik, terangkat ke surga. Dan dia berkata dengan cara yang sama, engkau lihat aku terangkat, maka kamu dengan cara yang sama menyaksikan aku juga turun. Ini berbicara mengenai kemenangan yang luar biasa. Dunia yang kita tinggalin ini sementara sekali, sementara. Nggak ada yang bisa disombongkan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Rumah yang besar kita tinggalin saat ini, semua nanti akan lenyap. Harta lenyap, gelar yang kita miliki, kecantikan, semua lenyap. Jadi nggak ada lagi yang dibanggakan di atas muka bumi ini. Maka karena harta kita tinggalkan Tuhan Yesus. Karena power atau kuasa kita tinggalkan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, terlalu rugi karena dia tidak bisa diganti oleh apapun juga. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman. Saya juga makin menyinggung sedikit tentang tanda-tanda zaman. Karena kita rindu menantikan dia datang gitu. Nah, kalau kita semakin rindu, karena kita tahu tandanya kita udah jelas ada, nih tandanya udah ada gitu. Jadi kita harus siap-siap. Nah, tanda yang pertama sesuai dengan firman Tuhan tercatat dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Saya bacain bunyi begini. Itu menyinggung tentang akan terjadi gempa besar yang sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan gempa besar ini itu akan terjadi betul-betul besar. Belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat.
Kalau sejarah sudah mencatat beberapa gempa besar di Iran, di California, saudara buka catat begitu banyak. Dan lebih hebat dari itu, akan terjadi di mana-mana. Lihat, gempa besar. Tidak pernah dicatat dalam sejarah. Nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar. Akan terjadi. Itu tandanya kedatangannya semakin dekat. Yang kedua, tanda yang kedua. Yang dicatat dalam Matius 24 ayat 37. Dia berkata begini firman Tuhan. Bahwa nanti sebelum kedatangan anak manusia, maka akan terjadi seperti zaman Nuh lagi. Zaman Nuh. Apakah zaman Nuh sudah terjadi? Di zaman Nuh kalau kita tahu apa, orang makan, minum, tidak memperdulikan Tuhan. Hidup semaunya, seenaknya. Ini yang terjadi zaman Nuh. Dan kita lihat sekarang ada banyak orang begitu cuek sama Tuhan. Ya, tetapi saya waktu baca zaman Nuh ini, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru nanti begini. Ya, ini buat saya pribadi ya. Ini buat saya pribadi. Ya, kalau orang makan, minum, kawin, mengawinkan, itu dari zaman dulu udah terjadi. Ya, sekarang kelihatannya nanti akan lebih gila lagi. Orang itu nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan semakin jauh. Dan kita lihat sekarang. Pertumbuhan kekristenan di dunia itu menurun, saudara. Menurut catatan gereja-gereja di Amerika itu tutup ratusan. Setiap tahun tuh ratusan. Mungkin bisa tutup ribuan tutup, saudara. Ini menandakan apa? Semakin orang tidak berminat untuk ke gereja mencari Tuhan. Tapi menarik di zaman Nuh, waktu saya lihat lagi zaman Nuh, ternyata di zaman Nuh yang masuk ke Bahtera, yang Nabi Nuh buat, hanya 8 orang, saudara. 8 orang. Saya terperangah dengan angka 8 itu. Angka 8 berbicara di Bible itu tentang hidup yang baru. Memulai sesuatu yang baru. Karena setelah yang lama dimusnahkan, jadi angka 8 ini muncul. Artinya, betul-betul nanti orang yang diselamatkan itu sedikit sekali. Ngeri angka 8 itu. Mungkin di gereja yang sekarang online boleh lihat ribuan. Tapi dari ribuan mungkin yang diselamatkan hanya 8 orang. Ngeri nggak? Ngeri. Artinya betul-betul ini begitu sedikit. Jadi jangan berpikir kita ke gereja kita udah selamat. Jangan pikir kita di pelayanan kita selamat. Cek hati kita betul-betul. Apakah kita dipertuankan Yesus? Betul-betul percaya kepada Dia. Jangan ditanya ke gereja. Hanya sekali lagi ngelihat aksesorisnya gereja dan kita nggak pernah ketemu dan berjumpa Tuhan secara pribadi. Ini yang sangat mengerikan. Maka kita ingat satu saat Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Ngeri ya? Kita pikir, wah Tuhan aku aktif, Tuhan aku berdoa, Tuhan aku ngusir setan, Tuhan aku rajin ke gereja. Tuhan bilang, aku nggak mengenal kamu. Jadi sangat hati-hati. Angka 8 itu berbicara jumlah yang sedikit. Jadi kalau kita nggak serius, jangan sampai Tuhan menolak kita. Jadi sekali lagi, zaman Nuh itu berbicara juga, lihat tandanya orang semakin jauh sama Tuhan. Gereja penuh, jangan kita bangga dulu. Belum tentu yang penuh itu saudara semuanya akan diselamatkan. Kalau kita tidak betul-betul menerima kasih karunia, anugerah Tuhan, berpercaya kepada Tuhan, itu sangat berbahaya. Artinya kita hati-hati sekali lagi. Jangan lihat numbers, jangan lupa keaktifan, tapi kita nggak mengenal Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini yang luar biasa juga yang perlu kita ketahui, itu tercatat dalam Lukas juga 17 ayat 28 dan 30. Tentang ada satu zaman Lot. Itu berbicara tentang seksual yang liar. Itu akan terjadi dan tambah lama, tambah berasa gitu saudara. Ini berbicara tentang seks yang tidak normal. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Terjadi nggak? Terjadi. Nah untuk itu saya ingin supaya membukakan pikiran kita. Kita lihat tentang timeline, historinya tentang gerakan yang disebut LGBT itu saudara. Ini dicatat saudara di dalam sejarah. Kita bisa Google, kita bisa cari. Tapi saya ambil beberapa saja contohnya karena mengingat waktu. Saudara, gerakan LGBT itu terjadi betul-betul orang sadar, ada organisasinya. Itu dicatat di tahun 1924. Ya, di mana di Chicago itu seorang yang bernama Henry Gerber
adalah mendirikan organisasi yang didokumentasikan pertama tentang gerakan LGBT. Ya, LGBT kita tahu singkatannya dari lesbian, gay, bisexual, and transgender. Oke, itu tercatat tahun 1924. April 1952, asosiasi American punya psikiatrik, ya, psikologis, kurang lebih seperti itu mencantumkan kalau homoseksual itu sesuatu kelainan, ya. Ini asosiasi dokter-dokter jiwanya nih, psikiatrisnya ini bilang itu kelainan kepribadian. Jadi harus ditreatment, harus diobatin, harus dikonseling karena ada something wrong dengan cara dia berpikir dan sebagainya. Itu April 1952. 27 April 1953, Presiden Amerika Dwight D. Eisenhower itu memerintahkan, mengeluarkan peraturan kalau orang yang punya kelainan seksual yaitu homoseks itu dilarang untuk masuk ke dalam pemerintah federal, menjadi pegawai pemerintah begitu saudara, karena sangat berbahaya. Itu 27 April 53. Catat itu ya saudara, perhatikan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini cepat loncat nih ya. 15 Desember 1973 dengan pemungutan suara 5.854 itu banding 3.810 itu dicatat. Sekarang American Psychiatric Association, ya, asosiasi dokter-dokter jiwa di Amerika mulai merubah manual booknya yang tadi kita baca. Kenapa? Bahwa homoseksual itu kelainan jiwa. Tapi Desember 1973, semua psikiatrik ini, ahli-ahli dokter-dokter jiwa ini bilang homoseksual bukan kelainan, melainkan normal. Jadi nggak perlu ditreatment, ya, dikasih hak untuk hidup yang sama. Dan terus 3 Desember 1996, hakim di Hawaii, di negara bagian Amerika, yaitu memutuskan, ya, bahwa perkawinan sesama jenis itu legal. Wah, ngeri loh, 1996. Begitu cepatnya, 73 dan normal, bahwa homoseksual normal 96. Hakim memutuskan dia boleh kawin sesama jenis di negara bagian Hawaii pertama. Ini kita lompat supaya cepat saja di saudara. 25 Januari 2021, baru tahun ini nih, masih 2021, 25 Januari. Apa yang terjadi? Presiden Joe Biden dia menandatangani sekarang pemerintah eksekutifnya bahwa mencabut larangan tuh waktu di era presiden sebelumnya Trump tentang LGBT itu semua dirubah dan masuk ke dalam pemerintahannya orang-orang dari golongan yang percaya, yang mempraktekkan hidup LGBT. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan sudah digenapi. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat nih, supaya cepat nih mengingat waktu. Yang keempat, juga di Wahyu 11 ayat 18. Jadi kurang lebih ayat ini menjelaskan tentang siapa itu yang menghancurkan bumi, yang merusak bumi, itu akan dirusak. Saudara, sangat mengerikan. Di Netflix itu didokumentasikan di mana anjing-anjing laut itu bunuh diri jam. Kalau saudara lihat di Netflix itu dikeluarkan April, kalau nggak salah tanggal 4 April, itu dunia gempar kaget. Dan beberapa juga kalau saudara dapat videonya, anjing laut bunuh diri. Kenapa? Karena tempat ekosistem kutub itu sudah mulai mencair, udah nggak dingin lagi. Dia mau menjadikan di tempat itu nggak bisa hidup lagi. Saudara lihat sekarang ikan paus ditemu mati di pantai, di black saudara, dalamnya itu penuh plastik semuanya. Lihat, kita manusia merusak bumi, maka bumi akan kembali menuai semuanya. Dan itu bagian
dari tanda-tanda zaman. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ini lebih cepat lagi saudara. Daniel 12 ayat 4 itu mencatat bahwa nanti pengetahuan manusia di akhir zaman itu akan meningkat sampai luar biasa. Dan kita tahu yang sekarang namanya AI, Artificial Intelligence. Ya, robot udah mulai bisa begitu seperti manusia, ngomong, bisa berinteraksi. Kita lihat ini, luar biasa pokoknya ini. Hal-hal yang nggak pernah kita dengar sekarang banyak kita dengar. Yang nggak pernah kita lihat, kita dengar sesuatu penemuan baru. Dan penemuan baru bukan lagi sekarang bicara tahunan. Sekarang bulanan selalu kita mendengar sesuatu yang baru. Contohnya kita punya handphone, itu harus diupdate terus. Karena akan ada yang baru. Pengetahuan itu semakin luar biasa. Dan semakin orang tidak percaya kepada Tuhan. Karena pengetahuan yang begitu hebat. Itu udah dicatat saudara. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama, kita jadi pemenang karena Tuhan kita naik ke surga dan bukannya naik ke surga dan dia berjanji mau datang kembali jemput kita. Kita jadi pemenang. Yang kedua, Tuhan kita memegang janjinya. Di mana Tuhan kita memegang janjinya? Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 16. Saya bacain Kisah Rasul 1 ayat 16. Masih konteks Kisah Rasul. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Kisah Rasul 1:16 dicatat. Artinya Daud sudah menubuatkan nanti Tuhan Yesus yang tadi kita bicara dia naik ke surga berjanji mau datang, dia akan dihianati oleh seorang. Dan kita tahu perjanjian lama menjelaskan waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, kita tahu salah satu muridnya yaitu Yudas mengkhianati dia. Sudah dinubuatkan dari zaman Daud supaya genap nas kitab suci. Artinya di sini kita jadi pemenang karena apa yang Tuhan tulis, apa yang Tuhan katakan itu digenapin. Kita punya pemenang karena punya Tuhan yang naik ke surga, Tuhan yang janji, dan Tuhan kita nggak pernah bohong. Itu kalau dia bilang kita ini lebih dari pemenang, kita sungguh-sungguh akan menjadi pemenang. Jadi miliki mentalitas seorang pemenang. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Tuhan bisa kita lihat itu hadir dalam hidup kita. Tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bahasa Inggrisnya menjelaskan itu dengan lebih mantap. David said, it's all I saw God before me for all times. Dia melihat Tuhan setiap waktu, setiap saat. Nothing can shake me. He is right by my side. Dia melihat jelas dengan kepalanya, dengan mata imannya, dia Tuhan itu hadir dalam kehidupan Daud. Maka dia tidak goyah. Maka seorang pemenang tidak goyah. Bukan karena kita hebat, karena kita bisa, karena kita kuat. Karena di dalam perjalanan iman orang percaya, kalau orang-orang yang melihat Tuhan, dia tidak akan goyah. Sama Kisah Rasul, saudara kalau baca semua ada kisah Stefanus itu dirajam dengan batu karena imannya. Dia melihat surga terbuka. Yesus tersenyum sama dia, maka dia kuat. Batu-batu yang merajam tubuh dia nggak rasa sakit lagi. Walaupun dia harus mati karena rajaman itu. Tapi ada kekuatan yang luar biasa. Dia tidak takut sekalipun nyawanya harus hilang. Saya percaya kemenangan akan kita miliki kalau kita senantiasa melihat Tuhan. Di dalam perjalanan pelayanan saya juga di kota Perth ini saya mulai dari 27 tahun. Saya percaya menjadi hamba Tuhan itu gak gampang. Dimanapun kita ditempatkan selalu ada strugglingnya, ada masalahnya, ada kesulitan, ada kesusarannya. Biar menjadi jemaat pun juga gak gampang. Betul-betul hidup itu tidak gampang, tidak mudah, tidak segampang kita ngomong. Tapi orang-orang yang bertuhankan Yesus, yang melihat Tuhan senantiasa dalam hidupnya hadir. Dia lihat ada singa, apa tuh namanya tadi, anjing laut itu bunuh diri. Dia bisa melihat Tuhan, engkau telah hadir lewat ibu satu tanda air zaman akan digenapin. Lihat gerakan LGBT itu semakin masif mempengaruhi dunia. Ya, saudara kalau saudara sekarang di Australia lebih ngeri lagi.
Sekarang perkawinan sesama jenis sudah disahkan. Kalau anak-anak kita sekarang di sekolah mulai diajarkan nggak boleh panggil papa mama. Loh kok saya jadi bingung, kenapa nggak boleh panggil papa mama? Dia bilang karena waktu panggil papa mama ada anak di sekolah itu yang diadopsi oleh sesama jenis, dia merasa tersinggung. Jadi mentalnya bisa terganggu mendengar kok dia ada mama, ada papa, kok saya nggak ada papa mama, dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan, maka dikeluarin peraturan. Anak-anak, kita demi untuk orang ini jangan sakit mental, nggak boleh panggil papa mama, panggil parents. Ya, WC juga mulai dirubah. Ya, udah nanti lama-lama nggak ada male, nggak ada female, nggak ada laki, nggak ada perempuan, ada unisex. Ini akhir zaman betul-betul. Di situ kita bisa melihat Tuhan sudah hadir. Sejarah Tuhan ikut di dalamnya. Belum lagi hidup pribadi. Di dalam pelayanan saya di kota Perth ini 27 tahun. Kalau saya nggak lihat Tuhan hadir, saya udah nggak kuat dan saya nggak bisa bertahan sampai hari ini. Saya melihat bagaimana dia menolong keluarga saya, menolong anak-anak saya, menolong pelayanan. Karena saya melihat Tuhan iya dan amin. Tuhan itu hidup. Kesaksian-kesaksiannya begitu banyak. Saya alamin. Saya percaya kita semua alamin juga. Belum lama ini, satu saat saya persingkat aja nih. Anak saya yang kecil, dulu pernah saya saksikan, gak tahu waktu saya pelayanan di Cibubur. 7 tahun dia tinggalkan Tuhan, gak mau ke gereja. Tapi Tuhan selalu hadir dalam hidup saya, memberi kekuatan. Bayangin kalau anak pendeta nggak mau ke gereja, aduh luar biasa malunya. Tapi Tuhan ajar saya untuk menerima, untuk mengasihi anak sebagaimana dia ada. Walaupun dia tidak berprestasi. Sama seperti Bapa kita di surga, menerima kita itu apa adanya. Di situ saya belajar banyak hati Bapa. Pendek cerita, 7 tahun kemudian, lewat COVID-19, dia datang kepada Tuhan. Ya, satu saat dia ingin cari kerjaan. Interview, saya doain. Waktu saya doain, satu saat setelah saya doain interview pertama, ini saya singkatin aja karena waktu nih. Saya naik sepeda satu saat di interview di gedung namanya Western Power. Itu kayak perusahaan di Indonesia itu PLN, listrik. Lagi di interview yang pertama di situ. Gak lama kemudian waktu saya naik sepeda, lagi spot sama istri, pas lagi jemput satu jemaat, baru tahu, oh tiba-tiba ketemu gedung Western Power. Waktu ngeliat itu, roh saya bilang, anak kamu akan kerja di sini. Itu baru interview pertama. Wah, saya senang, saya diem. Ada interview kedua. Dan bulan lalu, April saya ulang tahun. Saya bilang, Tuhan beri kado ulang tahun biar anak saya bisa diterima di perusahaan ini. Itu aja minta, Tuhan tolong. Betul loh. Ulang tahun saya 26 April, 21 April. Dia mendapat jawaban. Dan saya melihat, anak saya dapat kerjaan aja. Saya bisa melihat Tuhan itu hadir. Saya ngelihat Tuhan. Tuhan yang tolong. Anak saya balik aja ke gereja. Saya melihat Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk kita bisa melihat Tuhan. Maka Daud berkata, waktu dia melihat Tuhan, dia tidak goyah. Jadi, kita milikilah mental lebih dari pemenang. Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu di atas segala kuasa. Bahkan maut tidak mampu menguasainya. Di tengah-tengah kesulitan, kesusahan apapun kita. Miliki mental pemenang, tidak pernah menyerah, dan terus percaya kepada Tuhan. Karena dia hadir di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap peristiwa. Seorang pemenang tidak pernah give up, tidak pernah menyerah. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya serahkan kepada pemimpin jemaat untuk melanjutkan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ibadah kita hari ini? Aku percaya teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Bagi teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan, boleh scan barcode berikut ini. Sampai bertemu di GC Youth Online Service berikutnya. God bless you!